Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Opi Kumis nih. Jangan lupa nih, tonton terus, panteng terus aksi media Ansor Kota Bekasi. Semoga sukses dan selalu menjalin tali silaturahmi. Terima kasih dari Bang Opi Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita sekarang pemain inti nih, pemain inti yang ada yang video-video sebelumnya ada banyak perwakilan organisasi pada datang. Alhamdulillah memberikan pertanyaan-pertanyaan mewakili netizen. Sekarang kita kembali lagi ke pasukan inti. Ada Bapak Kiwen yang banyak fansnya. Ada Bapak Chung Eng. Kemarin sempat hilang, absen. Lagi jadi musafir dulu kayaknya. Yang ke Mekah jalan kaki minta gip. Karena nggak ada yang nge-gip jadi dia balik lagi sini. Katanya percuma kok kagak ada yang gip balik lagi. Ini masih bersama dengan Bapak Lupi, koki kita ya, dan bersama guru kita tetap pada Ustadz Andi Satiri. Oke, langsung saja untuk malam ini kita membahas siapa saja orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa. Nanti dijelaskan lebih lanjutnya oleh guru kita pada Ustadz Andi Satiri, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Para penonton sekalian, para netizen yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bertemu lagi dengan kita dalam malam-malam Ramadan. Kita syutingnya malam ya, menemani para teman-teman sekalian menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan dengan kami temani menjelang berbuka puasa bikin nafsu makan, bukan malah nggak nafsu makan ya. Iya, malah pengen mungkek nih karena kita mudah-mudahan malam ini semangat dan menambah ilmu tentang agama kita. Sambil berbuka kita mendengarkan ilmu-ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat tentunya buat kita semua. Amin. Nah, pada hari ini atau kali ini kita membahas tentang siapa sih orang-orang yang dibolehkan untuk tidak puasa. Karena syarat wajibnya itu kan yang pertama adalah untuk orang Islam. Jadi orang Islam tuh wajib. Gak ada alasan buat orang Islam tuh gak puasa. Ketika agama kamu Islam, ya harus puasa. Beda lain hal kalau kamu menyembah berhala, gitu kan, lembah kunyuk, misalnya gitu. Itu nggak wajib, kayak gitu. Tapi kalau kita mengislam, maka wajib kita berpuasa. Ini orang puasa ini buka ini. Iya. Orang sekalian. Ini karena ini bukan yang nggak bawa puasa, ini karena kita syutingnya malam. Malam ya. Namanya lagi nguyup aja tuh. Tutupin dulu ini. Kayak gitu ya. Iya. Kira ini mau minum. Enggak. Mik. Islam kemarin kalau murtad itu nggak wajib. Tapi ketika dia nanti masuk Islam, maka wajib mengkodok selama dia murtad itu untuk mengkodok puasanya. Nah, kemudian taklif. Dia sudah akil baligh, kayak gitu. Udah dewasa dan juga berakal. Jadi kalau orang gila nggak wajib, kemarin dari Basir ya. Nah, kalau kita berakal, kita wajib untuk berpuasa. Lalu yang selanjutnya yang syarat wajib itu adalah itokoh. Itokoh itu apa? Mampu. Jadi orang yang mampu itu wajib untuk berpuasa. Mampunya apa? Bisa jadi secara hisan wa syar'an. Secara hisan itu apa, Ustaz? Hisan itu adalah yang memang secara fisik tadi ya. Secara fisik tubuh kita nih, secara fisik kita itu bukan orang yang sakit, bukan orang yang udah tua banget, dan juga
apa namanya ya bukan anak enggak, ini cuma dua emang, bukan orang yang udah Syekhul Haram, bukan juga orang yang sakit layur jaburku, maka dia nggak wajib. Adapun nanti memang dia tidak mampu secara syariat dia memang tidak diwajibin. Siapa tuh? Yaitulah alal haid wan nufasa, di atas orang-orang yang haid dan juga perempuan-perempuan yang para nifas. Nifas itu adalah perempuan yang setelah melahirkan keluar darah. Paling dikit lahzotan, sekali ceprot itu keluar darah. Paling umumnya 40 hari keluar darah. Paling banyaknya adalah 60 hari itu nifas. Nah, adapun untuk orang yang sehat maka wajib. Tapi kalau orang yang sakit tidak wajib. Gitu. Jadi tidak wajib tuh secara hisi itu adalah Syekhul Haram. Syekhul Haram tuh udah tua banget. Bagi dia tuh nggak wajib puasa. Gitu. Kalau kita kan masih muda. Purba. Lahir bareng Firaun. Oh, Firaun yang manggil abang. Nah, itu masih mampu, wajib, nggak ada alasan buat kita nggak puasa. Nah, tapi Syekhul Haram udah aki-aki, udah tua banget, dia nggak wajib puasa. Kalau masih kuat boleh. Kalau masih kuat boleh. Kalau ketika dia udah nggak wajib puasa, lalu wajib qada nggak? Enggak. Buat orang yang udah tua banget, dia nggak wajib puasa pada bulan puasa dan nggak wajib untuk mengqada. Lalu bagi dia bagaimana? Modelnya kayak mau satap. Iya. Tua banget itu. Kong satap siapa tuh? Iya. Maunya kong satap, kong baut, kong satap, kong guan sebutnya dia. Siapa dia pokoknya ya. Tua banget umur berapa? Nah, pokoknya udah tua. Gitu ya. Iya, pokoknya udah tua banget dah, pokoknya yang udah gak kuat dia. 70-an lah ya. 70-an ke atas. 70 kalau masih gagah, masih kuat juga enggak apa-apa. Oh, iya. Kalau ini udah tua gitu udah gak kuat. Yang jalan aja susah. Nah, iya. Apa ini? Apa? Ini ngapain ini? Oh, kan lagi ngulek. Enggak, soalnya Toto begini. Toto begini kan Pakai gitu ya. Oh, iya. Ketika dia udah tua banget. Kalau pakai tongkat tuh masih bisa jalan tuh, berarti masih boleh. Nah, kalau udah tongkat jalan aja udah nggak kuat, udah genggam. Dia mau puasa udah nggak kuat. Nah, udah nggak apa-apa. Jalan aja pakai tongkat. Iya. Gitu. Gagah ya, masih kagah ya. Oh berarti udah kok nggak usah Puasa. nggak apa-apa gitu. Burung kayak gitu. Jadi apa? Udah males. Udah mau 30 hari kita sama dia nih masalahnya ya kan. Jadi kalau memang dia udah nggak kuat nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Udah. Siap. Dan dia hanya wajib bayar fidyah. Fidyahnya bagaimana Ustaz? Nah, bayar fidyahnya itu nanti setiap hari ketika habis fajar boleh, atau setiap habis maghrib di hari ketika dia orang pada buka dia bayar ngasih satu orang miskin, atau dirapel selama 30 hari boleh. Atau Ustaz pada saat itu nggak punya duit tuh buat ini, di luar Ramadan boleh nggak? Boleh bayar fidyahnya di luar Ramadan nggak apa-apa. Itu kalau kayak almarhum bokap saya juga ya kencing-kencing dulu gitu, tapi dia masih maksain puasa. Kalau disuruh udah masuk puasa, berarti umur belum tua-tua kan? Ya nggak apa-apa kalau dia masih puasa. Masih Ini kan sanggup. ketika dia nggak mampu memang. Jangan sedih Nanti ya. ada yang sebutnya marid alladzi la yurja buruh. Kalau memang dia ada penyakit yang memang udah nggak bisa ada harapan sembuh, orang yang udah berbaring atau misalnya udah pokoknya udah jalan aja nggak kuat, udah di situ aja. Kencing di situ, berak di situ. Auzubillahi min dzalik, alhamdulillah gitu ya. Itu penyakit yang memang tidak ada harapan sembuh. Bagi dia udah nggak wajib puasa dan nggak wajib qada. Lalu bagaimana? Bagi keluarganya bayarin fidyah. Oh, dari videonya dia doang? Iya. Walaupun dia masih hidup? Masih hidup. Walaupun masih hidup, kan aki-aki juga masih hidup tadi. Iya. Jadi Yang kata gimana sampai begini-begini? Iya. Dia masih hidup begini. Apa nih? Ngulek. Iya, betul, Mas. Iya, walaupun masih hidup, aki-aki juga tadi masih hidup. Iya. Gitu. Nah, jadi walau dibayarin fidyah. Tadi kapan bayar fidyahnya? Nah, yang nggak boleh kalau sebelum dia puasa. Artinya ketika udah masuk hari puasanya, bukan mentakbiran. Artinya ketika malam
malamnya itu masih belum boleh nih, misalnya kayak pas malam awal bulan Ramadan nih, itu nggak boleh langsung dia bayar fidyah, terjadi puasanya dulu. Habis taraweh besokannya. Nah, paginya baru bayar fidyah atau habis maghrib bayar fidyah, atau nggak punya Ustaz, dirapel aja 30 hari pas malam takbiran boleh, atau nggak punya duit sama sekali, habis lebaran nanti ketika punya duit baru silakan. Kan biasanya kan dapat duit itu kan dari orang-orang buat bayar THR. Iya, buat bayar fidyah, jangan beli baju dulu. Itu bayar fidyah berapa? Tadi 1 mud Satu mut berapa? 1 hari. 1 hari. 1 liter. 1 liter. Berarti kalau 30 hari 30.000 ya, berarti. iya, jangan duit, harus beras. Iya, beras Nggak boleh 10.000 gitu, iya. Iya. Nah, berasnya juga yang beras yang kita makan Tat ya. Jangan raskin. Iya. Apalagi menir ya kemarin. Iya, menir. Oh, menir. Ya, wah pakai gitu. Hah? Iya tahu. Ya, Bang. Beras yang beras kecil kan. Enggak, menir memang beras kecil-kecil. Kecil-kecil. Itu nggak boleh, kita harus beras yang cakep yang berikan kepada orang lain. Gitu. Jadi orang yang memang nggak ada harapan sembuh udah nggak wajib puasa. Bagi dia apa? Tadi bayarin fidyah keluarganya. Gitu. Dan juga yang nggak wajib puasa adalah perempuan yang haid dan juga perempuan-perempuan yang nifas. Gitu. Kalau dia nggak pakai apa namanya Ustaz, kalau yang perempuan haid sama nifas bayar fidyah, enggak, dia mah wajib qada ntar. Iya, kalau dia lupa juga gimana? Wah, wajib ntar yang dalam episode berapa tuh? Iya. Nah, ada kabaran. Nah, nonton tuh. Dia yang artisnya masih jajan. Iya, masa dia yang lupa. Gitu. Sampai lupa juga kebangetan berarti itu. Saya ingat. Yang penting saya ingat. Saya ingat. Saya ingat. Nah, terus nifas nih, masalah nifas, pasti kan ada fase ketika dia dalam menyusui ataupun ketika lagi kondisi hamil. Bagaimana nih buat ibu-ibu hamil ataupun ibu-ibu menyusui? Walaupun udah lahir juga. Iya, dia boleh nggak puasa? Boleh, tapi bayar Boleh. pasti kena. Nah, kita dengarkan dulu. Nah, iya. Bagaimana hukumnya? Ada tafsir. Tafsir itu ada rincian. Nah itu ya, perhatikan dengar-dengar baik-baik. Ya, kok jadi perhatikan dengar-dengar? Perhatikan dengar-dengar. Perhatikan baik-baik. Rinci, ya. Iya, perhatikan baik-baik, ini harus paham tuh. Dengerin ya, nanti saya tanya lagi kalau nggak paham awas. Iya, iya. Saya hukum. Iya, saya hukum. Kalau perempuan hamil, ini perempuan hamil atau ibu menyusui ya, sama nih hukumnya nih. Perempuan hamil atau ibu menyusui, ini perempuan hamil atau ibu menyusui sama nih ya. Kalau perempuan hamil atau ibu menyusui, jelas ya sama. Ya? Gini jadi kemana-mana. Gimana udah? Gua takut salah nih. Serius? Kok diulang lagi? Ulang lagi. Ya, ulang lagi 3 kali. Kok diulang ya? Makin bingung dia, makin bingung. Jadi kalau ibu hamil atau perempuan menyusui, ketika dia nggak puasanya, kalau dia puasa bagus, nggak apa-apa, bagus, silakan, nggak masalah. Kalau seandainya dia nggak puasa, nah kemudian nggak puasanya kata dokter nih, misalnya ibu hamil, misalnya contoh saya dokter Bu, nggak boleh puasa dulu ya. Emang kenapa dok? Karena kandungan ibu tidak Lemah. kuat, bahaya. Ini dulu ke ininya dulu. Oh, ya. iya. Bahaya ke ibunya. Ibu bisa mengakibatkan ibu bisa mati atau sakit, misalnya gitu contohnya. Keguguran. Atau keguguran. Bahaya ibunya nih. Bahaya ibunya. Bahaya ibunya. Ketika bahaya ibunya, maka hanya wajib qada nanti di bulan Ramadan, di luar Ramadan. Bahaya ibunya doang. Iya. Bahaya ibunya. Bahaya ibunya doang. Bahaya ibunya. Ibunya. Apa? Ibunya? Ibunya. Ibu doang. Doang, cuma ibu doang. Ngomong doang aja. Ibunya. Kayak nyangkut di lak-lakan. Kata ibunya doang gitu ya. Iya. Cuma ngomong doang aja. Jelas ya? Nah. Kalau khawatir sama ibunya doang mau yang menyusui atau hamil, maka wajib qada. Tapi kalau seandainya Udah lah. ini khawatir sama anaknya, ini Cabang khawatir bayinya. sama si cabang bayinya, atau cabang bayi dan ibunya, maka itu wajib mengqada dan membayar fidyah. Jelas? Oh, berarti ditanya dulu. Khawatirnya kepada cabang bayinya atau kepada dirinya? Nah, Oh, diperjelas dulu tuh biar Diperjelas hukumnya dulu, jelas tuh nanti. jelas. Dari dokternya kan gitu. Iya, Bu, misalnya nanti tanya dokter, saya boleh puasa nggak? Ibu, aman-aman aja, ya udah puasa. Terus ternyata malah pas puasa dia malah sakit ya. Nah ini Bu nggak usah puasa karena khawatir sama diri ibu sendiri. Berarti dia bayar apa?
Batinya apa? Jadi Kodo kodo doang. doang. Tapi ibu bahaya buat anak ibu. Kalau bahaya anaknya, kalau bahaya anaknya doang, kodo juga sama, kodo dan juga pidyah. Oh. Anaknya doang juga. Iya. Atau anak Anak dan dan- ibunya pun sama, kodo dan Kodo pidyah. dan Vidya. Jadi kalau kodo doang, guru tadi yang Tadi ibunya doang. yang Ibu khawatir doang. sama dirinya Iya. sendiri. Gitu. Jelas sampai sini. Setelah udah lahir baru dia kodo sama bayar vidya. Iya. Nah nanti ketika udah lahir pas menyusui kan sama. Iya, berarti kan sebenarnya lagi ya. Iya, bagaimana tahu kan masih lama lagi ntar. Jelas sampai sini. Iya. Paham? Nah, Iya. walaupun sesar kayak normal kayak tetap bayar kodo di kodo dan bayar vidya. Iya, sesar. Kan kalau apanya nih? Kalau lahirnya Lahirnya di bulan Ramadan. Ngaco nih dia nih. Ngaco dia saat ini ngaco. Lahirnya di bulan Ramadan atau gimana? iya kayak lo motong gitu lahir bulan Ramadan. Iya. Berarti yang kemarin doang. Hari ini maksudnya dia Kan dia kalau nggak wajibnya kan nipas doang nih sekarang ini. Iya. Nggak wajib Kan itu nipas. udah hukumnya nipas, Bi. Nipas. nggak Ini wajib. yang dibahas Nah, yang masih di kemarin. kandungan. Iya, kayak kemarin kan berarti pas berapa hari kemarin loh. Iya. Ya, berapa hari kemarin dia kan masih ada puasa tuh, misalnya 10 hari tuh. Iya masih puasa. Puasa tuh kemarin udah puasa. Khawatir karena anaknya atau anak dan ibunya, Iya, dua-duanya. atau kalau ibunya doang kan kodo. Kodo. Kalau anak dan ibunya Kodo dan atau vidya. anaknya doang kodo dan Vidya. pinter. Gua ngerti-ngerti pulang lu ah. Ngaji jadi lama bener. Harus sabar. Sabar. Kan kalau kayak begitu Oh semua, iya iya. kalau guru begitu Sabar, semua, sabar Ren. Sabar. Gitu. Jelas sampai sini. Jelas, jelas. Ya, jadi itu nggak wajib. Siap ya. Hmm. Jadi untuk orang yang melahirkan, menyusui dan juga hamil ada dua hukum. Sampai sini jelas. Iya, jelas.